Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini akhirnya gue berkesempatan untuk membahas SSD lagi karena gue udah lumayan lama nih kayaknya nggak membahas SSD gitu. Padahal gue senang banget sama produk-produk SSD karena ya ada banyak alasan untuk menggunakan SSD ya gitu. Dan yang paling utama itu sebenarnya ada 3 alasan. Balik lagi, kenapa kita harus menggunakan SSD? Itu alasan pertama, karena yang penting SSD, kedua yang penting SSD, dan ketiga yang penting SSD. Ini yang mau gue bahas adalah NVMe SSD Gen 4. Sebelumnya gue udah sempat nyobain 2 NVMe SSD yang Gen 4 juga, yaitu Corsair MP600 sama Aorus NVMe Gen 4. Dan kali ini yang kedatangan di gue adalah TeForce Cardea Zero Z440 NVMe Gen 4. Dan kali ini juga gue untuk membahasnya ditemani oleh bocah-bocah alien ini. Kita mau bahas apa bocah-bocahnya? Itu yang mau dibahas. Pegang lagi. Tanpa perlu basa-basi lagi, gue akan bahas SSD ini mulai dari desainnya dulu seperti apa. Jadi untuk desain dari Cardea Zero Z440 ini sebenarnya ini desain yang sangat-sangat basic ya, kan lu aja deh review deh. Jadi ini kalau misalkan kita ngomonginnya secara desain, sebenarnya desainnya itu basic banget ya dari si Cardea Zero Z440 karena ini PCB-nya pun masih PCB yang berwarna biru gitu, bukan PCB yang berwarna hitam. Lalu ini juga SSD nggak mendapatkan heatsink, bahkan heat spreader-nya ini juga cuma berupa copper foil aja. Dan di bagian bawahnya itu baru stiker. Chip SSD dan controllernya ini double side ya, jadi di bagian atas dan bawahnya terdapat chip. Secara packaging untuk kelas NVMe Gen 4 rasanya packaging dari Cardea Zero ini terkesan murah menurut gua. Kalau beli gua sangat menyarankan minta packaging seaman mungkin, karena kalau packagingnya jelek terus ketindihan atau apa, takut terjadi hal-hal yang nggak diinginkan seperti ini. Selanjutnya yang mau gue bahas dari NVMe SSD ini tentunya adalah soal spesifikasinya. Jadi untuk Cardea Zero Z440 itu terdapat 2 SKU atau 2 varian. Sebenarnya ada yang 1 TB dan ada juga yang 2 TB. Kebetulan untuk unit review yang gue bahas ini adalah versi yang 1 TB. Ada perbedaan nggak antara 1 TB dan 2 TB? Ada perbedaannya yaitu dari segi TBW-nya. Untuk yang 1 TB ini, TBW-nya itu ada di angka 1800 TB. Tapi kalau kontrolernya sih baik yang 1 TB atau 2 TB itu kontrolernya sama. Kontrolernya dari Phison PS5016, salah satu kontroler generasi pertama untuk NVMe Gen 4. Lalu chip NAND-nya itu dari Toshiba BISC 496 layer 3D TLC. DRAM cache-nya ini dari SK Hynix 2x512 MB. Itu sebabnya SSD ini dia tipenya adalah double side. Karena NVMe SSD itu nggak banyak aspek yang harus dibahas ya, jadi kita langsung aja masuk ke bagian metode pengujiannya. Jadi akan ada beberapa metode pengujian yang bakalan gue tes di NVMe SSD yang satu ini, yaitu dengan synthetic benchmark, yaitu Crystal Disk Smart, abis itu ada AS SSD benchmark, abis itu juga ada Atto Disk benchmark. Abis itu juga gue akan melakukan pengujian real world, yaitu transfer file. Dan ini transfer filenya gue menggunakan folder game, yang dimana folder game itu isinya banyak file-file kecil yang jumlahnya banyak sehingga kalau disatuin itu total size-nya jadi besar. Lalu juga pengujian temperatur dengan menggunakan heatsink dari motherboard dan tanpa heatsink, karena NVMe SSD ini hadir tanpa heatsink dan mungkin akan ada orang-orang yang menggunakan motherboard yang belum memiliki heatsink di bagian slot M.2-nya. Dan untuk sistem pengujiannya, gua di sini akan menggunakan platformnya AMD Ryzen 5000 series karena ini PCIe Gen 4, dan untuk saat ini kalau di PC desktop yang baru bisa menggunakan NVMe Gen 4 itu baru di platform AMD Ryzen 3000 series sampai dengan 5000 series. Untuk testbednya yang akan gue gunakan adalah AMD Ryzen 9 5900X, motherboard Asus ROG Strix B550 XE Gaming Wi-Fi, GTX 1080 Ti, G-Skill Trident Zeneo 2x8GB DDR4 3600, AMD Cooling Frostflow X360, Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 watt. Oke, kita langsung masuk aja ke benchmark yang pertama, yaitu adalah Crystal Disk Smart. Untuk di Crystal Disk Smart ini gue mendapatkan read 5GB per second dengan write 4,4GB per second. Random filenya juga untuk jenis file-file kecil di sini udah nampak kelihatan bagus karena
ada di angka 800-an MB per second. Lalu selanjutnya adalah AS SSD benchmark. Skenario benchmark pada tools ini emang agak aneh menurut gua karena mau SSD apapun pasti hasil speednya akan lebih rendah dari seharusnya. Anehnya lagi pada AS SSD benchmark ini bagian random 4K 60 thread-nya itu justru malah kenceng. Selanjutnya adalah Autodisk benchmark. Pengujian ini menguji kecepatan dengan jenis file kecil mulai dari 500 byte hingga 64 MB. Bisa kalian lihat bahwa kecepatannya udah mulai konsisten mulai pada size 256 KB. Oke, selanjutnya adalah file transfer. Pengujian ini dilakukan dengan cara mengcopy game Battlefield 5. Bisa kalian lihat dengan jenis file yang berbeda ukurannya di dalam folder game, kecepatan transfernya masih bisa konsisten berada di angka 1,3 sampai dengan 1,5 GB per second. Lalu selanjutnya adalah pengujian suhu, dan pengujian suhu ini seperti yang gue bilang sebelumnya, itu menggunakan heatsink dari motherboard dan juga membandingkannya jika kita nggak menggunakan heatsink sama sekali itu seperti apa. Nah, transfer file tadi juga sebagian bahan dari pengujian suhu. Suhu dicek dengan HW-Info 64 dan Crystal Disk Info. Saat menggunakan heatsink, suhu dari SSD ini saat transfer data maksimalnya ada di angka 40 derajat Celcius aja dengan minimum idle di angka 27 derajat. Menariknya, jika nggak menggunakan heatsink sama sekali, suhunya masih di bawah 70 derajat. Suhunya emang meningkat, tapi suhu 63 untuk NVMe Gen 4 itu masih termasuk normal. Dan tentu, menggunakan heatsink akan lebih baik karena selisih suhunya lumayan jauh. Oke, sekarang kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk NVMe SSD dari TeForce Cardea Zero Z440 ini seperti apa. Untuk harganya sendiri itu ada di angka Rp3.750.000, dan untuk kesimpulannya sendiri, menurut gua untuk harga segini meski secara produk ini adalah produk yang sangat baik, tapi gue sangat berharap SSD ini bisa diberikan packaging yang lebih premium karena ini bukan barang murah. Adanya DRAM cache pada SSD ini juga membuat performanya cukup konsisten. Menariknya meski hadir tanpa heatsink, SSD ini juga cukup terjaga suhunya. Oke, kira-kira segitu aja sih pembahasan gua untuk video kali ini, karena memang pembahasan SSD ya hanya begitu-gitu aja. Kalau nggak gua review seperti ini, ya palingan gua praktekin untuk bahan upgrade atau untuk rakit PC dan lain sebagainya. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.